Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang melakukan pengujian galur-galur padi atau uji daya tumbuh. Ada 16 jenis padi yang saya uji. Di antaranya ada 14 jenis galur dan 2 jenis varietas sebagai pembanding dari galur-galur tersebut. Kegiatan ini dilakukan atas kerjasama saya dengan PB Biogen. Galur-galur ditanam di luas 1500 meter persegi dan ada 3 kali ulangan. Sedangkan untuk melakukan kegiatan budidaya berdasarkan spesifik lokasi yang ada atau kebiasaan petani yang ada di daerah yang sedang saat saya ini tanam. Pemupukan dilakukan sebanyak 3 kali karena memang kebiasaan saya 3 kali untuk tanam. Mengapa harus 3 kali? Karena setiap pertumbuhan padi itu berbeda-beda jenis kebutuhannya, tidak bisa dipaksakan dengan jumlah yang begitu banyak atau tidak juga diberikan dalam jumlah sedikit. Semua harus berdasarkan dengan kondisi di mana dia memang membutuhkan unsur hara yang kita butuhkan, terutama unsur hara nitrogen, fosfat, dan kalium itu harus benar-benar seimbang. Saya memakai metode pemupukan berdasarkan bagan warna daun untuk mengukur berapa unsur hara yang akan diberikan atau dosis yang akan diberikan kepada galur-galur padi itu sendiri. Setiap galur memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan jenis galur-galur lainnya dan juga varietas pembanding. Setiap galur harus dilakukan perlakuan yang berbeda apabila kita sudah mengetahui bagaimana karakteristiknya. Apabila padinya tinggi, tidak mungkin kita tanam di daerah yang tanahnya dalam dan juga pada posisi musim hujan. Kondisi galur-galur ini nantinya kita bisa gunakan atau kita rekomendasikan sebagai varietas untuk sebagai acuan kita untuk menanam padi apa sih, pada musim apa sih kita cocok untuk menanam padi tersebut. Apabila kita memang tetap memaksakan untuk tanam jenis padi yang kita sukai tetapi memiliki kekurangan, yakni misalkan dia kurang tahan terhadap jamur, maka kita harus sebisa mungkin menutupi kekurangan itu sendiri. Dan apabila dia tidak tahan terhadap warang batang coklat ataupun sebagai penyakit, atau misalkan warang batang coklat, kita harus betul-betul menutupi kekurangannya itu sendiri agar repot dan akan mengeluarkan banyak biaya. Maka dibentuklah beberapa jenis padi berdasarkan spesifik lokasi untuk kita tanam dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada saat itu. Kita tidak bisa memaksakan tanam padi dengan jenis padi yang memang berbenturan dengan kelemahannya itu sendiri. Nah, kalau kita lihat, malai-malai pun juga berbeda-beda, potensi hasil pun berbeda-beda. Kita ingin dengan potensi yang sangat tinggi, namun terkadang apa yang kita tanam di daerah tertentu tidak sesuai dengan atau tidak sama dengan daerah yang kita tanam saat ini. Itu karena setiap jenis padi pun memiliki daya adaptasi yang berbeda-beda dengan daerah-daerah itu sendiri. Biasanya pada padi jenis malai panjang biasanya memiliki jumlah anakan yang lebih sedikit dibandingkan dengan malai yang standar. Proses pemupukan pun akan berbeda dengan padi yang biasa kita tanam atau umum seperti ciherang, 432 dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk padi yang bermalai-malai panjang, pada saat fase vegetatif kita tidak terlalu banyak menggunakan unsur nitrogen karena meskipun dipaksakan kita tidak bisa mendapatkan jumlah anakan yang sebanding dengan varietas ciherang. Oleh karena itu pemupukan harus betul-betul seimbang. Nitrogen agak sedikit dikurangin pada saat masa vegetatif dan akan diberikan dalam jumlah banyak pada saat dia mulai pada fase primordia atau pada saat inisiasi malai, karena pemberian pupuk nitrogen pada saat pupuk nitrogen dan kalium pada saat inisiasi malai akan menambah jumlah bulir per malai. Selain daripada itu, unsur hara mikronya pun harus betul-betul terpenuhi karena malai panjang cenderung memiliki umur panen dari mulai masa bunting
sampai dengan menguji galur itu lebih sulit dibanding dengan melakukan pemuliaan padi. Karena kenapa? Menguji galur-galur itu tidak satu kali tanam, tetapi harus melakukan beberapa kali tanam sampai dengan genetika padinya itu sendiri pun memiliki ketetapan, tidak terjadi penyimpangan. Setelah memiliki ketetapan genetika dari F1, F2, F3, F4 sampai dengan F12, kemudian setelah diuji berdasarkan spesifik lokasi yang ditanam di berbagai tempat, akan dirilis dan akan dijadikan suatu varietas dan akan segera disosialisasikan kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan kondisi dan kebutuhan para petani itu sendiri. Jadi buat para petani, jangan mudah terpancing dengan galur-galur. Lebih baik kita menanam varietas yang sudah pasti ketetapan genetikanya. Kenapa? Meskipun galur-galur itu terlihat terkadang lebih memukai dibanding dengan varietas, namun dia memiliki banyak kelemahan karena belum teruji secara pasti karakteristik padi tersebut, apakah dia memiliki kekuatan kelemahan yang bisa disesuaikan dengan kondisi di pesawahan kita. Mungkin lebih memukau, namun akan menjadi malapetaka apabila tetap kita tanam. Mengapa demikian? Kita ingin menjadi untung malah menjadi buntung. Misalkan kita melihat mala yang panjang namun padinya tinggi, sedangkan padi tersebut mudah rebah. Dan apabila padi rebah, maka akan menurun tingkat produktivitasnya. Belum lagi masalah hama dan penyakit. Apabila kita tanam di lahan yang endemis suatu penyakit ataupun hama, maka kita yang akan paling dulu terjadi kerusakan yang sangat signifikan. Maka tanamlah jenis padi yang sesuai dengan kondisi dan spesifik lokasi di lokasi yang kita tanam. Baiklah teman-teman, sampai jumpa lagi di episode yang akan datang.